Saudara, dugaan perundungan atau bullying di kampus Gunadarma mencuat setelah videonya beredar di media sosial. Aksi serupa juga dilakukan oleh 9 siswa sekolah dasar dan SMP di Jakarta Pusat. Sejumlah pihak menyatakan tidak cukup hanya dengan menyayangkan saja terjadinya kasus perundungan atau bullying, namun perlu ada tindakan tegas bagi para pelaku. Dan kita akan bahasnya lebih dalam lagi bersama dengan Direktur Rehabilitasi Sosial Anak dari Kementerian Sosial, Pak Nahar. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan hadir juga di sini seorang psikologi anak, Elizabeth Santos atau Mbak Lizzy. Selamat pagi. Halo, Lizzy. selamat pagi. Kita tentu sangat prihatin dengan apa yang terjadi ini, namun harus ada langkah tegas. Anda setuju ya Pak Nahar? Karena itu Kementerian Sosial juga sudah langsung turun tangan. Ya. Sejauh apa Kementerian Sosial sudah turun tangan? Turun tangan itu karena beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah kami ingin memastikan persoalan sebenarnya itu seperti apa. Apakah ini persoalan ada kaitannya dengan anak atau ini ada kaitannya dengan penyandang disabilitas atau ada persoalan lain di lingkungan institusi pendidikan tinggi. Itu yang kita dalami dan kemudian dengan pihak rektorat sampai tadi malam kita sudah berkomunikasi dengan pelaku dan korban. Dan hasil temuan dari Kemensos sejauh ini, apa yang kemudian ditemukan? Ada nilai-nilai kemanusiaan yang dilanggar sehingga itu menimbulkan empati, emosi, lalu kemudian kesimpulan sementara sih bahwa korban dan pihak keluarga korban merasa sakit hati, lalu kemudian kecewa dengan peristiwa seperti ini, sehingga kata maaf masih belum cukup untuk persoalan ini. Kalau sedikit boleh diceritakan hasil dari pendalaman dilakukan oleh Kementerian Sosial mengenai kasusnya Pak, apa yang kemudian dialami oleh korban ini sudah berapa lama, lalu kemudian direkam oleh siapa kejadian tersebut sehingga akhirnya tersebar di media sosial? Iya, sampai tadi malam kami dan pihak Gunadarma itu berhasil mewawancara 4 orang, 1 korban, 3 dari yang melakukan itu. Ada yang pelaku utamanya ARP, lalu kemudian ada PS, ada J itu. Sebetulnya J ini adalah teman yang care sama korban. Hanya persoalannya mungkin tanpa disengaja, lalu kemudian dia tidak tahu bahwa masalahnya akan terjadi seperti itu, lalu kemudian dia bikin story itu, lalu kemudian isi story-nya itu ada hal-hal yang sebetulnya telah dia langgar, sehingga maka terjadilah situasi seperti ini. Jadi ini adalah teman-teman sejawat begitu ya, seangkatan? Sekelas. Satu kelas? Baik, sudah berapa lama Pak dari penuturan pelaku terjadinya hal ini? Kalau hasil pendalaman semalam sejak pertengahan semester 1. Jadi artinya sudah 1 tahun itu terjadi di situ. Dan hampir setiap hari? Ya hampir setiap hari. Tapi dalam situasi-situasi tertentu katanya. Jadi dan beberapa orang yang sering dia dicandain itu, ya salah satunya adalah MF ini. Dan mereka mengatakan ini sebagai canda begitu ya? Mereka bilang begitu. Jadi ini aja seru-seruan aja katanya begitu. Tapi mungkin, nah inilah pentingnya bahwa kemarin kami mengingatkan pihak lembaga bahwa sekarang ini ada undang-undang penyandang disabilitas dan setiap perguruan tinggi itu perlu menyediakan unit layanan disabilitas. Salah satunya adalah untuk mensosialisasikan tentang pentingnya menghargai, menghormati, lalu memberi kesempatan yang sama terhadap orang-orang yang dianggap berbeda, yang memiliki hambatan misalnya dalam lingkungannya, ada persepsi negatif dari lingkungannya, sehingga ketika itu dibiarkan maka saya yakin pendidikan seperti MF ini akhirnya akan terus menghadapi hambatan. Nah inilah yang harus diakhiri, itu yang kita inginkan. Saya ke Mbak Lizzy, kalau kita dengar apa yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dalam penelusurannya, hal ini sudah berlangsung hampir 1 tahun. Diketahui ya, saya rasa kalau dari video yang kita saksikan bersama ini banyak yang mengetahui begitu apa yang terjadi, bukan dilakukan di tempat tersembunyi.
Anda melihatnya dari sisi psikolog anak. Apakah hal ini kemudian dikatakan empati saja yang kurang, hanya dianggap bercanda begitu terhadap teman yang memiliki disabilitas, atau ada hal lain yang lebih serius lagi? Karena ini masalahnya sering terjadi, bahkan ini tercuat. Tapi saya juga sebagai akademisi, saya juga mengalami masalah yang serupa. Bahwa ketika di kelas ada penyandang disabilitas, ada juga anak berkebutuhan khusus, tapi para dosen tidak disiapkan bagaimana mengajar, itu juga jadi problem. Jadi menurut saya setuju dengan Kementerian Sosial, kesalahannya biasanya adalah di lembaga pendidikan, mereka menerima mahasiswa atau murid penyandang disabilitas ataupun juga berkebutuhan khusus, tapi mereka nggak prepare dari pendidiknya, tidak di-prepare. Tidak mudah di satu kelas ada satu atau dua murid yang punya perilaku yang berbeda. Dosen pun dosen atau pendidik harus diberikan pemahaman tadi, sosialisasi. Mahasiswa, murid pun harus diberikan sosialisasi. Melihat kasus ini, mohon maaf sekali kita bicara mengenai oknumnya nanti. Tapi saya merasa ini adalah kegagalan dari perguruan tinggi untuk satu tadi mensosialisasikan, mempersiapkan supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi. It's not about the oknum sendiri. Kita mesti lihat dari kacamata yang lebih besar. Karena ini terjadi di mana-mana. Ada anak yang tidak dibully, special needs yang tidak dibully, tapi sangat mengganggu di kelas. Dan dosennya itu merasa bahwa saya nggak tahu bagaimana harus menangani ini. It's the same thing. Ini kebetulan kejadian dibully. Jadi saya lihat banyak sekali perguruan tinggi tidak mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan fasilitas dan sosialisasi yang baik untuk menerima mahasiswa atau murid baru yang disabilitas atau berkebutuhan khusus. Baik, kalau kita nanti akan bicara lebih dalam lagi kemudian langkah hukum yang mungkin akan ditempuh dalam hal ini atau tidak, nanti kita akan bahas, dan bagaimana kemudian kita harus menghadapi dalam bersosialisasi gitu ya, dalam bermasyarakat jika ada kemudian anak-anak berkebutuhan khusus tengah kita. Kami akan kembali